Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa wala wa ba'd. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh, yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menuntut ilmu di rumah-rumah Allah Azza wa Jal. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, yang telah memberikan kepada kita kesempatan, yang telah memberikan kepada kita waktu luang, yang mana waktu ini, waktu yang antum sekarang berada sekarang ini, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Masa muda kita, waktu kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qadamu 'abdin la tazalu qadamu 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser kaki Bani Adam, kaki-kaki kita di hadapan Allah Azza wa Jal sampai ditanya 4 perkara. Yang pertama, ada yang tahu? Di antara hal yang ditanyakan, wa an syababika fima afna, masa mudamu dan kemana engkau habiskan umurmu. Jadi ada 2, ada umur dan ada masa muda. Allah akan menanyakan kepada kita masa muda kita, untuk apa engkau gunakan masa mudamu? Apakah untuk main game, untuk membuang-buang waktu, ataukah kita habiskan masa muda kita dengan menghafal Quran, menuntut ilmu syar'i, belajar agama, berbakti kepada kedua orang tua? Itu akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jal. Udah siap belum jawabannya? Kalau ditanya siap. Kalau seandainya ditanya oleh Allah Azza wa Jal, umurmu kemana engkau habiskan, masa mudamu kemana engkau habiskan, itu akan ditanya oleh Allah. Karena Allah memberikan kepada kita kesempatan, waktu. Ada yang tahu Imam Syafi'i? Pernah dengar Imam Syafi'i? Pernah dengar atau tidak? Bukan Antonius Syafi'i, tapi Pak Imam Syafi'i. Antum sama Imam Syafi'i ketika sama-sama lahir, apakah tiba-tiba menghafal Quran atau tidak? Hah? Tidak menghafal Quran. Atau tiba-tiba Imam Syafi'i melahirkan ketika lahir langsung jadi ulama? Tidak. Kita juga demikian. Kita sama Imam Syafi'i sama ketika lahir, sama-sama tidak tahu apa-apa. Tapi Imam Syafi'i memanfaatkan waktu mudanya. Ketika dia sampai umur 10 tahun, beliau sudah menghafal Quran. Ketika umurnya masih belasan tahun, beliau sudah menghafal Muwatta Imam Malik. Dia gunakan waktunya dengan baik. Ada orang, Anda pernah duduk di sebuah minum saraba itu hari, lagi duduk minum saraba sambil makan pisang goreng. Kemudian datang bapak-bapak, umurnya sekitar 60 sampai 70 tahun. 60 sampai 70 tahun. Ketika itu saya bilang, "Bapak dari mana?" "Saya dari ngaji." "Bapak belum bisa ngaji?" Ketika itu dia megang Iqra. Anda tahu Iqra enggak? Untuk apa itu Iqra? Untuk belajar mengaji. Iya, katanya. Saya menyesal kenapa ketika muda saya tidak ngaji, saya tidak bersungguh-sungguh. Ketika saya ngaji malah saya kabur. Ketika disuruh ngaji, malah bukannya pergi ngaji tapi kabur pergi main. Akhirnya baru menyesal ketika udah tua. Dan itu banyak kita temukan. Orang-orang yang dahulu di pesantren 5 tahun, 6 tahun, karena dia tidak manfaatkan waktunya ketika di pesantren belajar dengan sungguh-sungguh. Akhirnya keluar dari pesantren, tidak hafal Quran, tidak bisa bahasa Arab. Dia tahu bahasa Arab tapi tidak bisa bahasa Arab, beda. Dia hanya sekedar tahu, oh hadza babun, hadza kitabun. Tapi ketika disuruh baca kitab, nggak bisa. Disuruh
berkhutbah dengan bahasa Arab tidak bisa. Kenapa? Ketika di pesantren suka bolos, tidak manfaatkan waktu dengan baik. Apalagi di sini masih banyak yang baru. Coba yang anak baru angkat tangan coba. Yang santri baru ini semua santri baru atau santri lama? Ada juga. Santri baru sama santri lama ya? Udah balik semua santri lama? Oh belum. Oh, ini santri baru. Baik. Jadi manfaatkan waktu antum ketika antum masih berada, apalagi antum masih baru di sini. Manfaatkan waktu ketika antum saat ini itu lebih mudah menghafal Quran dibandingkan ketika antum sudah berumur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dengan banyaknya kesibukan. Apalagi kalau sudah berkeluarga itu lebih sibuk lagi. Makanya manfaatkan waktu dengan baik. Imam Syafi'i bisa menjadi seorang imam karena dia memanfaatkan waktunya dari masa muda. Ketika masa muda beliau berguru dengan para guru-gurunya yang ahli, belajar faraid, belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, nahwu, sharf dan lain sebagainya, sehingga dia bisa menjadi seorang imam. Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang penulis kitab Arba'in An-Nawawiyah, penulis kitab Riyadhus Shalihin, penulis kitab apa lagi? At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, dan banyak lagi tulisan-tulisan beliau. Beliau waktu kecil tuh diajak main, dia diajak main nangis karena dia pengen belajar. Ada nggak dari antum diajak main nangis atau malah bahagia? Itu Imam Nawawi rahimahullah. Beliau ketika kecil dia manfaatkan waktunya dengan baik sehingga dia menjadi seorang imam. Bahkan disebutkan ketika beliau nih lagi menuntut ilmu, 4 tahun pertama ketika dia menuntut ilmu, dia benar-benar fokus di dalam menuntut ilmu. Beliau kadang-kadang tidak tidur selama diriwayatkan 4 tahun sampai 5 tahun dia nggak tidur, dia jarang tidur malam. Dia benar-benar fokus dalam menuntut ilmu sehingga dia tidak heran menjadi seorang alim ulama. Ketika kita mampu untuk melakukan atau menuntut ilmu dengan konsisten, insya Allah lulus itu akan menjadi insya Allah akan sukses dalam menuntut ilmu. Yang penting konsisten, ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya manfaatkan waktu kita dengan baik. Jangan sedikit-sedikit mau pulang, jangan sedikit-sedikit izin, jangan sedikit-sedikit galau. Ada yang masih rindu rumah di sini? Hah? Ada masih rindu rumah nggak di sini? Udah gak mau pulang kayaknya. Baik. Itu yang kita harus perhatikan. Antum fokus di sini konsisten dan sabar dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu pasti banyak suka dukanya. Kadang kita rindu sama yang di rumah. Kadang kita harus sabar, ternyata lauknya tempe 1. Di rumah biasanya 1 piring, ini cuma 1. Itu pun kecil lagi dipotong setengah. Di rumah biasanya makan ayam paha, di sini mungkin ya, Allah alam, mungkin sebagian pondok itu lauknya anak ayam. Maka kita harus bersabar dalam menuntut ilmu syar'i. Dan di antara salah satu agar kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla ilmunya, kita harus mempelajari yang namanya adab. Percuma orang memiliki banyak hafalan hadis, memiliki banyak hafalan Quran, memiliki ilmu-ilmu fikih, ilmu akidah, akan tetapi kalau seandainya tidak beradab itu percuma. Makanya para ulama itu sangat mensoroti yang namanya adab. Di antara yang banyak hilang zaman sekarang, di antara yang banyak hilang zaman sekarang adalah adab para penuntut ilmu. Ilmunya banyak akan tapi tidak punya adab, dan ini percuma. Itu bisa tidak diberkahi ilmu kita. Banyak yang hilang dari adab-adab kita. Ketika berbicara dengan guru, berbicara dengan keras, tidak menghormati gurunya, tidak menghormati musyrifnya, tidak menghormati muhafidnya. Ibnu Sirin rahimahullah, beliau adalah salah seorang ulama. Beliau mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm. Antum sekarang misalnya belajar fikih, antum belajar akidah dengan serius 2 jam per hari, misalnya 3 jam. Ini para ulama zaman dahulu, mereka mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu.
Kalau seandainya kita misalnya di luar, orang-orang umum nih, dia misalnya masuk kedokteran, dia belajar kedokteran. Begitu juga zaman dahulu ulama itu belajar adab itu sama seperti dia belajar kedokteran kalau kita analogikan. Karena saking pentingnya adab. Ini yang banyak hilang. Bahkan ada seorang ulama mengatakan dia selama 20 tahun belajar adab sebelum dia belajar ilmu. Karena saking pentingnya adab sebelum ilmu. Bil adabi, sebagaimana ulama mengatakan, bil adab tufhamul ilm. Dengan adab kita bisa paham terhadap ilmu, Allah akan bukakan. Akan tapi kalau kita tidak beradab, gimana kita mau berilmu? Bagaimana kita mau diberkahi ilmu kita? Adab yang paling utama adalah adab kepada Allah, adab kepada Rasul, kemudian adab kepada Rasulullah, kemudian adab kepada sesama manusia. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Makanya kita harus perlu untuk mempelajari adab. Kitab Tazkiratus Sami' ini mempelajari tentang adab-adab yang berkaitan bagaimana tata cara menuntut ilmu. Ada caranya biar kita sukses dalam menuntut ilmu. Contoh misalnya, antum naik pesawat dari Makassar ke Jakarta. Yang biasa setirin pesawat namanya apa? Pilot. Kalau seandainya yang setir pesawat itu bidangnya kedokteran, bukan pilot, kira-kira itu pesawatnya bakal sampai Jakarta atau tidak? Atau misalnya antum yang jadi pilotnya, kira-kira bakal sampai ke Jakarta atau tidak? Sampai atau tidak? Mungkin tenggelam, mungkin tabrakan, mungkin terbakar. Kenapa? Karena tidak punya ilmunya. Dia harus punya ilmu. Ketika kita ingin berhasil sukses dalam menuntut ilmu, kita harus juga ikut cara-caranya. Yang pertama kali yang dimulai adalah mempelajari adab. Sama juga seperti antum ketika SD, langsung disodorin belajar Pitagoras. Nggak diajarin 1 tambah 1 berapa, 2 kali 1, 3 kali 3. Itu kira-kira antum langsung paham nggak? Tiba-tiba nih Pitagoras kelas 1 SD atau aljabar, nggak bakal paham. Begitu juga dalam ilmu itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan yang pertama yang disebutkan para ulama adalah adab dalam menuntut ilmu. Ini sangat penting. Makanya kita sebagai penuntut ilmu di awal ini fokuskan untuk memperbaiki adab kita. Ketika kita berbicara misalnya sama ustadz, cara bertanya, apakah benar nih cara bertanya kita? Misalnya ada orang bertanya dengan ilmu, assalamualaikum ustaz, ahsanallahu ilaikum, bagaimana menurut ustaz tentang ini? Tapi kok tidak berilmu, ustaz, maka dulu tanya apa asal-asalan? Tidak bisa. Kita harus punya adab dalam ilmu, dalam menuntut ilmu syar'i. Al-Habib Asy-Syahid, salah seorang ulama, dia pernah menasihati anaknya. Dia mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, ishabil fuqaha'i wal ulama, bertemanlah dengan para fuqaha, dengan ahli fikih dan para ulama, wa ta'allam minhum, dan pelajarilah dari mereka, wa khudh min adabihim, dan ambillah adab dari mereka. Bagaimana adab berjalan? Karena ulama itu beradab, subhanallah. Anda pernah lihat langsung nih, ulama-ulama ketika di kota Madinah. Kadang-kadang Anda melihat bagaimana adab mereka dalam berjalan misalnya. Salah satu orang ulama yang ana lihat sendiri, ketika dia berjalan, yang bisa ana ambil sendiri dari pelajaran adalah ketika dia berjalan, dia selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, berjalan dengan tenang, berjalan dengan penuh muru'ah. Ada juga ulama yang ketika dia, contohnya Syekh Ibn Baz rahimahullah, ketika beliau ditanya, ketika orang bertanya, beliau itu sambil zikir kadang-kadang, sambil mendengarkan untuk memanfaatkan waktunya. Atau bagaimana Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, salah seorang ulama di Madinah, ulama hadis di Madinah. Beliau tuh kalau duduk, kemudian dia ditanya banyak hal dan dia tidak tahu, dia berani mengatakan la adri, wallahu a'lam. Itulah adab. Karena banyak orang yang ditanya malu-malu, akhirnya jawab asal-asalan. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Makanya Habib Ibnu Syahid
Dia mewasiati kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ishabil fuqaha, bertemanlah dengan para ahli fikih dan ulama, wa ta'allam minhum, dan belajarlah dari mereka, wa khudh min adabihim, dan belajarlah dari adab-adab mereka, fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadits, karena engkau mempelajari adab itu lebih aku cintai daripada mempelajari banyak dari hadis-hadis. Begitu juga seorang ulama mengatakan, Makhlad Ibnu Husain, dia pernah mengatakan kepada Ibnu Mubarak, dia mengatakan, nahnu ila katsirin minal adab, kita nih terhadap adab itu lebih butuh ila katsirin minal hadis, daripada banyak menuntut ilmu hadis. Kita butuh, karena dalam adab misalnya, antum membuka buku itu ada adabnya. Ada sebagian orang bukunya dijadikan bantal. Sudah jadikan bantal, dia tidur di atas buku. Sudah tidur di atas buku yang di sana terdapat banyak lafaz-lafaz Allah. Habis itu keluar air liurnya ketika tidur. Ini tidak beradab sama ilmu. Ada juga adab. Apakah kita boleh membawa Al-Quran di hammam, di WC atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak boleh membawa lafaz-lafaz Allah di kamar mandi, itu tidak boleh. Makanya kita perlu dengan adab. Kita harus tahu adabnya. Ketika kita berjalan di hadapan ustadz, itu ada adabnya. Ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita, itu ada adabnya. Ilmu ini, Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak. Ikhwatal iman azani Allahu wa iyyakum. Baik. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya adab, dan insyaallah mungkin di kurikulum pesantren ini sudah diajari tentang adab, apalagi antum masih baru ya, kita akan mempelajari tentang keutamaan ilmu dan ulama. Keutamaan ilmu. Antum sekarang berada pada fase masih muda, yang mana dahulu orang-orang pada zaman antum ini, yang sekarang antum di umur emas antum saat ini, itu ulama-ulama yang mereka lakukan adalah belajar, dan termasuk yang mereka lakukan adalah ta'silul ilm, belajar ilmu, yaitu yang pertama kali yang banyak ulama lakukan di awal mereka menuntut ilmu adalah menghafal Al-Quran. Ada yang bisa menghafal Al-Quran 6 bulan di sini? Hah? Atau 1 tahun? Oke, maksimal 3 tahun. Setelah itu para ulama setelah menghafal Quran baru mereka lanjut ke ilmu yang lain. Orang-orang yang mempelajari ilmu keutamanya sangat banyak. Orang-orang yang mempelajari ilmu itu keutamaannya sangat banyak sekali. Di antaranya Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat, yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, dan juga derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Allah angkat derajatnya di mana? Di dunia maupun di akhirat. Bilal bin Rabah, Atha bin Abi Rabah, salah seorang tabi'ut tabi'in. Beliau adalah budak. Ada tahu budak di sini? Budak itu adalah kasta terendah dalam peradaban manusia. Kasta terendah. Budak itu adalah orang yang bisa diperjualbelikan. Jadi orang kalau perang, kemudian ada kalah, yang kali ini jadi tawanan, dan tawanan ini bisa jadi budak yang bisa diperjualbelikan, kemudian disuruh-suruh tanpa digaji tapi dikasih makan gitu. Bisa diperjualbelikan. Kamu beli berapa orang ini? Oh, 100.000. Itu bisa, itu ada. Tapi sekarang sudah ada, tidak ada. Tahu saya sudah tidak ada sekarang di dunia ini. Zaman dulu itu ada. Zaman tabi'ut tabi'in itu ada yang namanya Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah adalah salah seorang budak yang dia semangat dalam menuntut ilmu. Beliau setelah beliau melayani majikannya, beliau pergi menuntut ilmu kepada para ulama. Kemudian di malam harinya beliau sholat malam, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya itu, ketika majikannya melihat bahwa dia semangat menuntut ilmu, dibebaskan, dimerdekakan. Jadi budak itu kalau dimerdekakan berarti sudah tidak jadi budak lagi. Tidak boleh diperjualbelikan ketika sudah ada yang merdekakan. Atha bin Abi Rabah itu dikatakan dalam riwayat-riwayat yang mengisahkan tentang beliau bahwa Atha bin Abi Rabah adalah salah seorang yang kalau bahasa kita jelek,
rambutnya keriting, mukanya sangat hitam, matanya seperti ada yang kayak seperti mau keluar gitu. Kalau duduk seperti burung gagak hitam yang duduk, yang duduk katanya. Itu kalau lagi duduk. Akan tetapi dia dihormati oleh para khalifah pada zaman itu. Dia dihormati dengan para khalifah karena apanya? Hartanya tidak, dia orang miskin. Dia tidur di masjid. Karena ketampanannya tidak tampan. Dia disegani oleh para raja dan anak-anak raja pada zaman itu. Kenapanya? Karena ilmunya. Ilmu. Maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat orang beriman di atas kalian, dari kalian, dan juga orang-orang berilmu beberapa derajat. Ini termasuk Atha bin Abi Rabah. Bahkan raja itu tunduk sama dia. Apa yang beliau minta itu dikasih. Orang yang menuntut ilmu itu dia bisa lebih tinggi daripada kedudukan raja ketika dia benar-benar implementasikan ilmunya dalam dunia ini. Allah sudah janji. Yang janji ini siapa? Allah akan angkat pangkatnya di dunia maupun di akhirat. Antum kalau seandainya ilmu ini orang yang rendah dia bisa menjadi tinggi. Orang yang hina dia akan bisa menjadi mulia. Ketika dulu dihinakan, akan tapi semakin dia berilmu, dia akan semakin dimuliakan oleh orang-orang, juga dimuliakan oleh Rabb Dzul Jalali wal Ikram. Jangankan itu, malaikat juga akan memuliakan orang-orang. Jangankan ulama, penuntut ilmu akan dimuliakan malaikat. Innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Sesungguhnya para malaikat mengepakkan sayapnya. Malaikat jemaah, malaikat nih yang kawal. Bagaimana kalau seandainya antum dikawal oleh polisi? Mungkin bangga segala macam, merasa tinggi. Tapi ini dikawal malaikat. Malaikat itu mengepakkan sayapnya karena sebagai penghormatan kepada para penuntut ilmu. Sebagai penghormatan kepada para penuntut ilmu. Maka penuntut ilmu itu sangat besar sekali keutamaannya. Sangat besar sekali keutamaannya. Anda teringat muridnya Abu Hanifah. Murid Imam Abu Hanifah yang bernama Al-Qadhi Abu Yusuf. Jadi beliau ini menuntut ilmu sama Imam Abu Hanifah. Tahu Abu Hanifah? Seorang ulama mazhab yang wafat pada tahun 150 Hijriah yang bertepatan dengan lahirnya Imam Syafi'i pada tahun 150 Hijriah. Ketika itu Al-Qadhi Abu Yusuf itu suka menuntut ilmu kepada Imam Abu Hanifah. Suatu saat ibunya Abu Yusuf ini tahu. Karena tadinya Al-Qadhi Abu Yusuf ini disuruh sebagai bantu-bantu tukang jahit biar dapat uang, biar bisa makan. Akhirnya ketahuan sama ibunya, ternyata selama ini dia tidak cari uang, dia tidak bantu-bantu tukang jahit, tetapi menuntut ilmu. Setelah itu akhirnya ibunya datang ke majelis Imam Abu Hanifah, kemudian ditarik anaknya, diambil anaknya untuk terus menuntut ilmu, untuk terus bekerja. Apa yang terjadi kata Abu Hanifah? Kenapa kamu mengambil anakmu? Sesungguhnya suatu saat kalau anakmu ini serius belajar, suatu saat dia akan makan buah utrujah. Utrujah itu buah yang ada pada saat itu yang hanya dimakan oleh para raja-raja di istana yang ada pada saat itu. Enggak, katanya, saya butuh duit, katanya, saya butuh uang untuk makan sehari-hari. Kalau seandainya anak saya tidak kerja gimana? Saya nggak punya uang untuk sehari-hari. Akhirnya Abu Hanifah ini memberikan kepada ibunya ini uang dan menghidupi keluarga Al-Qadhi Abu Yusuf untuk kebutuhan sehari-harinya. Sehingga Abu Yusuf ini senantiasa menuntut ilmu kepada Abu Hanifah, fokus untuk menuntut ilmu. Antum nggak perlu kan cari uang kan? Orang tua antum biayain. Jadi Qadhi Abu Yusuf dulu ini masih kecil itu harus kerja untuk bisa dapat uang, tapi setelah itu dibiayain oleh gurunya. Setelah beberapa lama jadilah seorang ulama. Al-Qadhi Abu Yusuf menjadi seorang ulama. Al-Qadhi Abu Yusuf menjadi seorang ulama dan menjadi qadhi ketika itu, menjadi hakim ketika itu. Suatu saat dipanggil oleh raja ke sebuah istana.
untuk dijamu dengan makan. Anak lupa makan malam atau makan siang. Kemudian akhirnya makan, kemudian disiapkan beberapa makanan dan di situ ada namanya. Kemudian ditanya, Qadhi Abu Yusuf tanya, ini apa ini? Katanya ini adalah utrujah. Akhirnya Al-Qadhi Abu Yusuf kemudian dia akhirnya mengingat perkataan Imam Abu Hanifah. Dia mengatakan, dulu saya ingat guru saya bilang bahwa kamu akan makan utrujah. Dia bilang ke ibunya, Allah angkat derajatnya di dunia sebelum di akhirat. Itulah menuntut ilmu. Kemudian di majelis raja itu, raja mengatakan, kalau nggak salah, dia mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin dunia, maka hendaklah dia berilmu. Wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Dan siapa yang ingin akhirat, maka hendaklah dia menuntut ilmu. Dengan ilmu semua orang kalau mau misalnya sukses dalam dunia, dia harus tahu tentang ilmu. Kalau seandainya dia ingin sukses dalam kedokteran misalnya, kira-kira bisa nggak sukses dalam kedokteran tapi belajarnya apa? Belajarnya tentang helikopter, nggak belajar kedokteran, bisa tidak sukses dalam kedokteran? Atau dia bisa nggak sukses dalam bisnis misalnya, tapi dia tidak mempelajari bisnis, tidak mempelajari yang namanya ketahanan keuangan, tidak mempelajari yang namanya scale up, tidak mempelajari yang namanya apa lagi kalau masalah istilah-istilah bisnis. Dia mau investasi, dia mau sukses dalam investasi, dia tidak pelajari namanya tata cara investasi, tidak mempelajari namanya saham, analisis saham dan lain sebagainya. Itu semua perlu dipelajari. Makanya kata yang ada di majelis itu, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin dunia, maka hendaklah dia dengan ilmu, dan barang siapa yang ingin akhirat, maka hendaklah dia berilmu. Gimana? Ngantuk? Paham nggak? Paham tidak? Beneran? Paham? Baik. Kemudian di antara keutamaan ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, dan juga siapa yang bersaksi? Malaikat. Kemudian wa ulul ilm, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai dengan dirinya. Kemudian yang kedua malaikat. Kemudian yang ketiga malaikat disandingkan dengan para ahli ilmu, dan ini adalah keutamaan. Disandingkan dengan para malaikat. Disandingkan dengan para malaikat Allah, yang mana Allah katakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun. Para malaikat itu tidak bermaksiat kepada Allah, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu bayangkan orang yang siapa mereka? Ulul ilm, yang memiliki ilmu, bukan raja, bukan pengusaha, bukan orang terkaya, bukan. Wal malaikatu wa ulul ilm, malaikat dan para orang-orang yang memiliki ilmu. Makanya antum di awal-awal ini buat target. Kapan bisa menghafal Quran, kapan lancar bahasa Arab, kapan belajar akidah, dan serius kita dalam belajar. Kalau seandainya antum ingin dimuliakan di dunia dan di akhirat, maka benar-benar serius dalam menuntut ilmu. Serius. Ketika guru menjelaskan, kita perhatikan dengan baik. Kemudian di murojaah, ini yang banyak lupa. Orang banyak menambah ilmu tapi lupa murojaah, padahal murojaah itu lebih penting daripada menambah ilmu. Antum nambah hafalan berapa menit? Antum nambah hafalan berapa menit? Satu halaman berapa menit? 30 menit. Antum berapa menit? 5 menit? 30 menit. Ada 5 menit di sini. Kalau seandainya antum hafal 1 juz dalam Al-Quran, itu lebih utama di murojaah dulu. Benar-benar mungkin perbanyak murojaah. Perbanyak murojaah. Kita harus sungguh-sungguh. Memang menuntut ilmu capek, tapi barang siapa yang tidak menuntut ilmu di masa muda, maka di masa tuanya dia akan sengsara.
Karena orang yang paling sengsara di muka bumi ini, kata para ulama, adalah orang tua yang jahil, orang tua yang tidak tahu apa-apa, yang bodoh terhadap agama maupun dunia dan agama. Makanya ketika kita masih muda, ketika kita masih diberikan oleh umur oleh Allah Azza wa Jal, mau muda mau tua tapi masih diberikan oleh umur oleh Allah Azza wa Jal, maka manfaatkan dengan baik untuk menuntut ilmu syar'i. Semua harus menuntut ilmu, bukan hanya menuntut ilmu tapi semuanya. Kedokteran misalnya, dia harus tahu ilmunya. Misalnya dalam ginjal, boleh dijual atau tidak, boleh didonor atau tidak, itu ada ilmunya dalam agama. Pedagang, dia harus tahu ilmunya, bagaimana ilmu ini riba atau tidak, ini terdapat maisir di dalam dagangan atau tidak, ini akadnya sudah benar atau tidak, ini ada kezaliman atau tidak. Itu semua harus dituntut oleh siapa saja dan profesi apa saja. Dan antum para ayuhat tullab di sini itu mumpung dari awal-awal antum betul-betul sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, harus punya cita-cita. Antum sudah nyaman sekali dalam menuntut ilmu. Ulama-ulama zaman dulu, Anas bin Malik itu dari Irak menuju Mesir untuk menuntut ilmu satu hadis ke luar negeri. Antum di sini masya Allah ada semua kan. Makanya kita sebagai penuntut ilmu itu harus benar-benar semangat dalam menuntut ilmu. Rugi kalau seandainya kita keluar dari pesantren tapi tidak menghasilkan apa-apa. Keluar dari pesantren malah baca Quran juga masih belepotan, hafalan juga tidak nambah-nambah, bahasa Arab juga tidak tumbuh. Kenapa? Karena kita malas. La taqsal fama ab'ada kharin ala ahli kasal. Janganlah kalian malas, karena kebaikan itu akan jauh dari orang-orang malas. Kebaikan itu tidak mau dekat-dekat dengan orang yang malas, tidak mau. Dan kebaikan itu akan dekat sama orang-orang yang rajin, yang meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang yang tahu sama yang tidak tahu? Apakah sama orang yang tahu bahasa Arab, orang yang tahu tentang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak tahu? Itu tentu berbeda. Antum ketika tahu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana caranya ikhlas kepada Allah dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu amalan diterima. Berbeda halnya kalau seandainya ada orang beribadah kepada Allah akan tapi tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ibadahnya tetap tertolak. Begitu juga orang yang mengetahui sunnah Nabi tapi dia tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah, itu juga tertolak. Makanya butuh terhadap ilmu. Kita butuh terhadap ilmu bagaimana kita bisa ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla ketika beribadah. Kita juga butuh yang namanya tahu caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan salat, dalam melaksanakan puasa, dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Paham sampai sini? Kita harus tahu hal tersebut. Karena yang kita sayangkan adalah ketika banyak anak-anak dari pesantren tidak serius dalam belajar, apalagi selalu izin tidak masuk kelas karena alasan-alasan sepele atau karena malas, itu bisa ilmunya setengah-setengah. Contoh gini, ada antum belajar fikih tentang sholat misalnya, awal pertemuan yang dibahas tentang bab at-taharah, kemudian izin lagi. Akhirnya yang hilang bab tentang najis nggak tahu, bab tentang hadas besar, hadas kecil, bab tentang mandi junub nggak tahu. Habis itu masuk lagi. Ternyata sudah datang bab sholat. Itu sudah berapa ilmu yang hilang. Makanya kita paksakan di dalam menuntut ilmu. Makanya sebagian ulama zaman dahulu itu sampai mereka lapar, itu mereka rela untuk menuntut ilmu, mereka rela untuk memaksakan dirinya ke majelis ilmu. Sampai Ibn Abi Hatim kalau nggak salah itu, dia pernah beli ikan di pasar untuk dimasak. Dia beli ikan sama teman-temannya untuk dimasak. Kemudian ketika sampai rumah, dia mendengarkan kabar bahwa di sana ada taklim, di sana ada majelis ilmu. Kemudian akhirnya dia nggak sempat masak ikan itu karena dia lihat majelis ilmu, padahal dia lagi keadaan lapar ini. Dia mendengarkan di sana ada majelis ilmu, dia tetap meninggalkan makanannya, meninggalkan untuk masak ikan itu, kemudian dia pergi untuk menuntut ilmu, saking semangatnya mereka. Itu zaman dulu itu kalau kita melihat bagaimana kisah-kisah ulama zaman dulu ketika menuntut ilmu, kita itu terheran-heran.
Ibnu Thahir Al-Maqdisi rahimahullah, beliau ketika safar, dan ketika itu musim dingin yang sangat dingin, dia harus safar berjalan. Kemudian di tengah perjalanan dia harus buang air kecil, dan ternyata ketika dia buang air kecil dia kencing darah. Ibnu Thahir Al-Maqdisi dia kencing darah 2 kali. 2 kali beliau kencing darah ketika dia ingin menuntut ilmu, karena saking sulitnya dalam menuntut ilmu. Kenapa mereka serius demikian? Karena dia tahu kedudukan yang akan dia dapatkan ketika dia menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu butuh pengorbanan. Kita butuh paksakan diri kita. Kita butuh dipaksakan. Kalau seandainya kita ngantuk, kita malas, kita butuh paksakan untuk rajin ke kelas, untuk rajin ke masjid, untuk rajin ke halaqah zikir, untuk rajin ke halaqah ilmu. Jangan malas. Karena orang malas itu akan jauh dari kebaikan-kebaikan. Akan sulit dia untuk menghafal, akan sulit dia untuk menamatkan hafalannya, apalagi untuk lancarkan hafalannya sulit. La taksal, jangan malas. Contoh lagi, di antara kisah para ulama zaman dahulu, ketika mereka menuntut ilmu syar'i, sebagaimana kisah Ibnu Jauzi rahimahullah, dia harus menjual 2 rumahnya. 2 rumah. Harga rumah itu berapa? Dia menjual 2 rumahnya untuk menuntut ilmu. Kemudian dia mengatakan kepada anaknya bahwa saya selama bapak ini masih hidup, bapak jarang meminta-minta kepada manusia untuk menjaga kehormatan bapak. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Makanya jangan, mulai sekarang jangan malas. Teruskan menuntut ilmu. Konsisten dalam menuntut ilmu. Kalau ada syaitan yang ganggu untuk malas, segera ta'awudz kepada Allah Azza wa Jalla. Minta pertolongan kepada Allah. Karena ilmu ini dikasih sama Allah, dan jauhi maksiat. Kenapa? Orang yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, apa akibatnya? Orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu tidak akan diberkahi ilmunya, tidak mendapatkan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah itu pernah melapor kepada gurunya yang bernama Waqi'. Syaqautu ila Waqi' su'a hifdzi. Saya pernah mengeluh sama Waqi', Imam Syafi'i. Sebelumnya saya mau gambarkan bagaimana Imam Syafi'i itu menghafal. Jadi Imam Syafi'i itu dia kalau dia menghafal, misalnya di buku, dia menghafal, dia tutup halaman sebelah kanan. Kenapa? Karena takut kehafal yang sebelah kanan. Karena beliau sekali lihat itu bisa langsung hafal. Begitu juga dia tutup sebelah kiri agar dia tidak kehafal sebelah kanan, biar nggak tercampur hafalan di kepalanya. Saking cepatnya beliau menghafal. Bahkan pernah diriwayatkan bahwa beliau pernah menjadi saksi ketika masih kecil, karena dia menghafal pertengkaran antara sat A dan B dengan dari awal sampai akhir. Ada nggak dari antum? Nggak usah gitulah. Hafal khutbah Jumat dari awal sampai akhir. Udah hafal muqaddimah khutbah Jumat kalau ada khutbah. Ini Imam Syafi'i itu saya kuatnya hafal. Tapi beliau pernah hafalannya buruk. Dan orang-orang zaman dahulu itu susah, gampang hafal, sulit lupa. Orang zaman sekarang sulit hafal, apa? Sulit hafal, gampang lupa. Itu saja sekelas Imam Syafi'i. Itu pernah ngeluh sama gurunya bernama Waqi'. Sampai sangat terkenal yang mana perkataan beliau, syaqautu ila Waqi' su'a hifdzi. Saya pernah mengeluh sama Waqi', jeleknya hafalanku. Waqi' ini, saya mau ceritakan dulu siapa ini Waqi'. Jadi Waqi' adalah salah seorang penuntut ilmu dan salah seorang ulama pada zaman itu. Gurunya Imam Syafi'i. Beliau setiap masuk kelas atau setiap di masjid tidak pernah bawa catatan. Kenapa tidak pernah bawa catatan? Kalian tahu? Ayo, kenapa? Karena apa yang gurunya bilang, misalnya pelajaran 2 jam, dari awal sampai akhir dia bisa ulangin lagi apa yang dikatakan oleh gurunya, saking kuatnya hafalannya. Oh, kalau begitu saat Anda besok nggak mau bawa catatan,
Tapi antum bisa, nggak apa-apa, yang penting antum bisa ngulangi dari awal sampai akhir. Apa dalil yang kita sebutkan tadi? Ayat berapa? Perkataan ulama dan kisah-kisahnya. Ini Imam Syafi'i ini Waqi itu tidak bawa alat tulis karena dia hafal apa yang disampaikan gurunya. Apa rahasianya? Nah, kita kembali perkataan Imam Syafi'i. Saya mengeluhkan hafalanku kepada Waqi, jeleknya hafalanku. Farsyadani ila tarki ma'asi. Maka yang beliau nasihat adalah untuk meninggalkan maksiat. Itu yang membuat hafalan banyak hilang. Adalah apa? Apa? Maksiat. Apa contohnya maksiat kalau di pondok itu? Berdusta, gibahin ustadz di belakang, gibahin musyrif di belakang. Ada yang pernah? Masih baru ustadz, nanti aja lama-lama. Nggak boleh juga. Terus bohong. Dari mana? Ditanya sama ustadznya dari mana? Dari hammam atau dari WC. Ternyata nggak dari WC. Pergi makan di belakang misalnya. Dah habis. Warsyani la taqil ma'asi wa anna ilma nur wa akhbarani anna ilma nuran, dan Waqi mengabarkan kepada aku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ilmu ini suci, ilmu itu bersih, butuh kepada tempat yang suci, tempat yang bersih. Dan ilmu itu tidak bisa masuk kalau tempat itu kotor. Sama seperti antum mau masuk, misalnya gini, antum mau masuk nggak di WC misalnya, antum ingin masuk WC, WC-nya itu di sana ada katak, bau, jorok, kotor, kemudian banyak emas-emas yang berseraikan di situ. Kira-kira antum yang kebelet mau masuk atau tidak? Hah? Mau masuk atau tidak? Kalau kebelet, nggak jadi kebelet kayaknya. Ilmu itu tempatnya di hati. Makanya seorang, mungkin Ustadz Budi yang ngajarin sini ta'zimul ilm, itu yang pertama kali yang diperhatikan seorang penuntut ilmu adalah wi'aul ilm. Tempatnya ilmu itu di mana? Di hati. Dan kita tidak bisa masukin ilmu itu ke hati kalau seandainya tidak bersih. Dan orang banyak mengotorinya dengan apa? Dengan maksiat. Makanya ilmu itu adalah cahaya dan akan tidak bisa ditempati dengan tempat-tempat kotor. Dan salah satu yang membuat orang zaman sekarang kita secara umum, maksiat yang paling gampang yang sering dilakukan oleh zaman umum apa? Melihat aurat-aurat wanita di handphone mereka, mendengarkan musik-musik, scroll TikTok yang tidak penting, scroll Instagram yang tidak penting. Itu membuat hati itu semakin kotor dan ilmu itu sulit masuk ke dalam hati. Ada yang punya HP di sini? Hah? Taib. Antum kalau pulang nanti itu hati-hati, terutama dosa yang ada di media sosial, kedustaan, membuli teman, itu semuanya dosa yang membuat hati kita itu kotor. Makanya kita harus membersihkan hati kita harus ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, nasihat saya yang terakhir, kita sekarang berada di bulan apa? Bulan Muharram. Dan orang yang berbuat dosa, fala tadlimu fihinna anfusakum. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Tadi saya baca tafsirnya Qatadah, Imam Al-Qatadah. Beliau mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa, ingat, orang yang berbuat dosa pada bulan haram itu dosanya berkali-kali lipat dibandingkan dia berbuat dosa di luar bulan haram. Hati-hati, pada bulan ini kita disuruh untuk memuliakan bulan ini. Hati-hati ketika berbuat dosa. Dan juga amalan-amalan di bulan ini itu dilipat gandakan dibandingkan di bulan-bulan yang lain selain bulan haram. Makanya antum hati-hati dalam berbuat dosa, jangan sampai kita kotoran hati kita sehingga kita sulit memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan melanjutkan pembahasan yang mana ini adalah muqaddimah, karena di sini masih banyak yang baru kan, rata-rata baru, dan ini adalah tadhkirus sami' yang membahas tentang adab-adab penuntut ilmu. Dan insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan meringkas apa yang sudah
kami sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.